Itulah sebabnya Alkitab memberikan kita petunjuk bahwa katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Artinya sampaikanlah sejujurnya, jangan ditambah dan jangan juga dikurangi. Ya Waloni, apa kabar? Shalom teman-teman, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tadi siang sekitar jam 12 atau jam 1, saya dapat satu video terkait dengan penjelasan dari seseorang yang merupakan mantan muridnya Yahya Waloni. Ya, tentu saja murid ini adalah sebelum Yahya Waloni menjadi mualaf. Dan oleh sebab itu mari kita simak sama-sama cuplikan video berikut ini. Pak Pendeta Luther Mas ini adalah salah seorang mantan mahasiswa dari Yahya Waloni. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin bercakap-cakap dengan Pendeta Luther Mas untuk menelusuri sekolah seperti apakah yang didirikan oleh Yahya Waloni sebelum akhirnya sekolah itu dijual. Pak Pendeta, ini sekolah itu namanya Sekolah Ebenezer Calvinis ya? Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Oh, Calvinis Ebenezer. Kota Sorong. Kota Sorong. Itu sekolah dimulai sekitar tahun berapa, Pak? Kalau saya sudah lupa sekolahnya, tahun berdirinya itu, tapi kalau dilihat dari ijazah yang dikeluarkan 2004. 2004. Nah, Pak, sekolah itu Pak masuk itu Pak mahasiswa biasa atau Pak masuk sudah pendeta? Iya, kita kan sudah pendeta karena waktu itu kan kita masih diploma 3, jadi penyesuaian ke S1. Ya. Jadi waktu itu memang kami juga tidak tahu dengan sekolah ini, tapi oleh pihak wilayah yang mengatakan bahwa sekarang ada sekolah Calvinis Ebenezer Kota Sorong, ini ada di Sorong. Jadi ini yang mendirikan sekolah itu memang Yahya Waloni ya? Memang dia yang mendirikan. Oke. Ada berapa banyak mahasiswa yang ikut kuliah waktu itu? Iya, kalau ingat-ingat tidak sampai 20 orang. Semuanya pendeta? Tidak semua pendeta. Ada dari umum juga. Oke. Nah, pada waktu Bapak menjadi sekolah di sana, itu yang menjadi pengajar berapa orang? Pengajar dia sendiri yang mengajar. Jadi dosen tunggal? Iya, dia kelihatan dosen tunggal gitu untuk kita. Ya, saudara, ini ada satu sekolah teologi yang dibangun oleh Yahya Waloni, menerima mahasiswa teologi, tapi rupanya dosennya tunggal, hanya Yahya Waloni saja dosennya. Saya buat laporan, susun proposal, selesai proposal, maju, nyatakan lulus, baru menulis, selesai menulis, maju meja lagi, harus maju meja, selesai maju meja, baru dinyatakan lulus, baru kita yudisium, selesai yudisium, baru wisuda. Dan ternyata itu semua kita tidak lalui. Proses itu semua kita tidak lalui. Jadi Bapak sempat kuliah berapa semester? Ya, tidak sampai, ya kalau mau dibilang, ya paling tidak 2 atau 3 semester atau 4 semester yang kita harus selesaikan, ini sama sekali. Harusnya ya kira-kira 4 semester, tapi Bapak sempat belajar berapa lama? Tidak sampai 1 tahun lah itu, tidak sampai. Sekolah ini pada akhirnya dijual oleh Yahya Waloni ya, sekitar 70 juta. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Sebenarnya dalam durasi aslinya videonya ini ada sekitar 20 menitan ya, tapi saya tidak sertakan semua dalam bagian ini, cukup beberapa hal saja. Karena yang menjadi sorotan saya sebenarnya kan Ustadz Yahya Waloni ini kan, kalau kalian memperhatikan di video-video sebelumnya, dia ini kan membangga-banggakan dirinya itu pernah mendirikan sekolah. Nah itulah yang dijelaskan oleh seseorang yang pernah menjadi murid dari Yahya Waloni sebelum si Yahya Waloni ini sekarang menjadi mualaf. Nah, oleh sebab itu pada kesempatannya ada beberapa hal yang cukup menarik teman-teman. Di sini saya sertakan sedikit ya. Tadi saya sudah screenshot. Nah, ini teman-teman, seperti yang kalian semua bisa lihat di screen. Ini adalah ijazah dari Bapak ini. Beliau ini memang
Jadi ketika dia bersekolah di tempat sekolah yang didirikan oleh Yahya Waloni ini, beliau ini sudah D3. Oleh sebab itu makanya tadi dalam penjelasan harusnya untuk menyelesaikan S1 setidaknya mereka belajar sekitar 3 atau 4 semester lagi. Tetapi itu dikatakan tidak mencapai, bahkan mereka belajar itu diperkirakan sekitar 1 tahun saja. Lalu teman-teman, seperti yang kalian semua bisa lihat di screen ini adalah ijazah. Dan dalam penjelasan video fullnya, ini ijazahnya itu tidak sah, alias PALSU. Nah ini teman-teman, ini ijazahnya tampaknya seperti ini. Kemudian ya menariknya tadi ini ya, di mana-mana yang saya tahu kalau misalnya sekolah tinggi teologi itu didirikan, tidaklah mungkin kalau dosennya sendiri. Lihat tadi, dosennya sendiri, Yahya Waloni sendiri yang menjadi dosen tunggal. Bagi saya secara pribadi sebenarnya saya mengapresiasi tekadnya Yahya Waloni untuk mendirikan sekolah tinggi teologi. Saya mengapresiasi itu. Tetapi di mana-mana yang saya tahu ya, sekolah tinggi teologi itu setidaknya dosennya harus memenuhi persyaratan lah. Kan makanya teman-teman kalau kalian nanti kalian tinggal ini ya, melihatnya di channelnya Pak Pendeta Esra. Dalam durasi fullnya ini sekitar 20 menit dijelaskan di situ bahwa sekolah yang didirikan oleh Yahya Waloni itu tidak SAH alias ILE GAL. Jadi Pak Yahya Waloni ini bagaimana ini? Aduh, kasihan sekali. Nah teman-teman, mungkin di antara kalian akan ada yang berpikir ya, lalu kenapa sih orang-orang itu kemudian berkomitmen mau belajar di tempat yang didirikan oleh Yahya Waloni ini? Nah teman-teman sekalian, karena memang di sini dalam durasi panjangnya itu kan dijelaskan, di sana itu nggak ada sekolah yang kemudian memungkinkan mereka bisa melanjutkan studi. Jadi karena mereka dengar ada di Sorong sekolah tinggi teologi yang didirikan oleh Yahya Waloni, maka untuk mereka bisa menyelesaikan strata satunya, S1-nya, kesarjanaannya dalam teologi, maka mereka sekolah di situ. Jadi karena keterbatasan akses, makanya mereka memutuskan untuk belajar di tempatnya Yahya Waloni. Dan tadi sebagaimana juga sudah diuraikan oleh mantan mahasiswanya Yahya Waloni ini, harusnya kan sebelum seseorang itu diwisuda, memang biasanya dalam teologi begitu ya, mesti kerja praktek lapangan dulu, setelah itu pulang membuat laporan, lalu menyusun proposal, kemudian mengajukan proposal, kemudian ikut sidang, kemudian yudisium, baru wisuda. Tapi di sekolahnya Yahya Waloni itu semua tidak dijalani. Oke teman-teman, jadi kalian boleh berkomentar ya, silakan berikan tanggapan terbaik kalian terkait dengan hal ini. Saya memang sengaja membahas di dalam bagian ini saja karena saya lebih fokus menyoroti terkait dengan klaim yang pernah disampaikan oleh Yahya Waloni. Oh, saya ini sudah mempendetakan pendeta, sudah mewisuda. Nah, itu kan. Aduh, sorry masa jadi merasa lucu dan kasihan juga dengan Pak Yahya Waloni ini. Nah, kemudian tadi kan jadi semakin jelas ya mengenai UKIP atau UKI Sorong itu ya. Jadi ternyata alur ceritanya yang benar adalah setelah Yahya Waloni mendirikan sekolah tinggi teologi siapa tadi ya, Calvinis Ebenezer lah, itu ternyata kan dijual sekitar 70-an juta tadi ya. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.